Bukankah satu masa belum satu yang disebut apa? Mungkin di saripatinya bisa, mungkin di saripatinya ikan. Di sini kita mengkaji diri kita, siapa diri kita. Maka kata Tuhan, jangan sombong. Keulamaanmu itu, keutaranmu itu, kamu dulu nggak punya apa-apa. Siapa diri kamu? Nggak ada bisa disombongkan. Maka ketika Musa dipanggil api, hai Musa, tandalkan dua telombamu. Kita dulu tidak tahu, besok juga kita tidak tahu. Terus diberi nama pun kita tidak minta. Sesuatu yang tidak tahu, belum dapat disebut. Mungkin sebutan kita disebut air, karena kita dihidupkan di bumi ini dari semua sumber kehidupan itu air. Surat 7 Al-A'raf ayat 10. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Allah yang bilang, yang kamu diletakkan di bumi. Di bumi ini adalah diberikan sumber kehidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Yang bilang siapa? Allah. Manusia ini kurang bersyukur, sedikit bersyukur. Bersyukur ya bersyukur, tapi menurut apa yang dipikirkan. Bersyukur menurut apa yang dia pahami. Ternyata kita lahir di bumi ini, tempatnya di Riau ini. Kata Allah, Pak, sedih? Tidak pernah kita pikirkan kenapa kita harus lahir di Ibu Pertiwi ini. Kita tidak pernah berpikir untuk dilahirkan di Riau. Hari ini ada yang lahir dari Minang, tapi letaknya di sini hidup, makan di sini, di Permata ini. Ada yang dari Medan lahirnya, diam di sini, makan di sini, mungkin mati pun di sini. Pernah bersyukur itu? Terus kita berpikir punya rezeki kok bagi-bagi ke jauh banget sih. Bantu ke Palestina, salah? Tidak salah bantu Palestina. Ada nggak orang-orang Palestina yang ada di kampung kita? Hei, ini salah kita berbuatnya. Ngajak kebaikannya salah. Mengajak kebaikan dimulai dari ihsan dulu, dari yang terdekat, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita lihat dengan mata kita. Siapa orang yang bikin banyak dosa kita? Pertama, keluarga kita. Tanya. Yang kedua, tetangga kita. Lihat, tetanggamu ada yang lapar apa enggak? Ini sok bangun masjid, sumbang sampai ke Palestina sana. Nyumbang karena atas nama Islam. Tidak bicara Islam, terlalu jauh bicara Islam. Sampai-sampai mentransfer duit gara-gara ustadznya terkenal lewat Facebook, goblok semua itu seperti itu. Yang di Facebook itu banyak ada di kampung kita itu. Ustadz ini kok malah-malah? Enggak. Banyak orang dibodohin sekarang ini. Ya kan? Hari ini kan ada ustadz julukan sedekah, Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang diteror habis sampai sakit dia kurus sebenarnya. Ya? Banyak orang dirantut duitnya. Di Sumsel rantut pejabat, keluar emas 1 kaleng, bawa ke Jakarta. Bawa nama Islam semua. Kita bawa di kampung kita aja lah. Lihat di kampung Permata ini ada yang susah nggak? Maka saya bilang dengan Bu Ina, bangunlah kebaikan dari yang paling dekat dulu. Suami kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Kalau ada kebakaran di rumah, di samping rumah kita, memang orang luar tuh bantu? Kan enggak. Ya kan? Kamu bantu Kabupaten Gampar sana ada fakir miskin, di sini ada juga. Waktu kebakaran rumah memang orang Gampar bantu di sini? Enggak. Salah tidak salah berbuat baik bantu di Gampar sana. Tapi kan di sini ada yang lebih susah. Jadi berbuat baik itu yang paling dekat, yang bikin dosa kita paling dekat. Tetangga kita tuh banyak bikin dosa kita. Nah artinya bumi itu adalah sumber kehidupan. Apa tuh sumber kehidupan yang harus kita perhatikan? Dari maha sumber, ya kan? Allah jelaskan dari maha sumber yang dititipkan Tuhan kepada kita. Apa sih yang maha sumber yang diberikan Tuhan kepada kita? Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Ini bumi adalah sumber kehidupan. Apa sih sumber kehidupan dari bumi itu? Salah satunya ini, coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu.
Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi Allah bilang sumber kehidupan, semua yang hidup itu dari Air. Air. Makanya air ini segala penyakit. Dulu, zaman dulu tuh kiai-kiai dulu nggak ada obat-obatan yang lain. Mana ada buat rektor menge kalau di kampung-kampung itu. Taunya dijampi oleh kiai, Pak aku pening Pak aku. Nih, jampi oleh kiai, minum, sembuh. Benar Bu? Orang dulu di dusun masih ada, kalau di daerah Melayu, Inggris, Sia itu masih ada, ya kan? Ya, orang pusing kepala, jodohnya apa, jodohnya nggak sampai, sudah dijampikan oleh kiai di ujung jarinya, diberikan minum, ya. 2 minggu kemudian dapat jodoh. Air loh, ya kan? Ya, jadi orang-orang dulu, ya kan, air itu ngalahi air Zam-Zam. Dulu nggak ada air Zam-Zam, ya. Mau ke Mekah dulu, tapi air putih. Makanya Allah itu katakan air adalah sumber kehidupan. Kenapa air itu adalah sumber kehidupan, obat termasuk? Ya, karena Allah bersemayam di atas arsy Allah di atas air. Maka ulama-ulama itu ngobatnya pakai air. Ada apa dengan air? Ya kan? Maka banyak diteliti oleh orang Jepang dan yang lain. Timbullah sekarang air harga aquanya 40.000 harganya itu. Air apa tuh yang mahal sekali itu kan, seperti itu, ya kan? Ibu tak terbeli, ya kan? Kita paling dekat sekali dengan Singapura, Bu. Singapura itu harga aqua tahun 2012 ketika saya berdakwah di Singapura, harga aqua yang kita pegang 6.000 itu ya, 4.000 itu 35.000 harganya 1 liter itu di Singapura. 2012 yang lalu, nggak tahu sekarang. Harga aqua yang ibu pakai cangkir kecil itu berapa? Ya 500 terlalu mahal tuh. Sebenarnya kalau satu kotak cuma 17.000, isinya 48. Di Singapura harganya 3.500. Luar biasa nggak? Air itu ada di negeri kita, ya kan? Maka orang Malaysia yang mengatakan Singapura, ente kalau nggak kami, kata orang Malaysia, nggak bisa hidup orang Singapura itu, air dari kami. Berarti air lebih mahal loh, ya 35.000. Itu 2012, nggak tahu sekarang. Nah, air adalah sumber kehidupan. Kenapa? Karena manusia banyak membutuhkan air. Karena kita diciptakan itu dari air. Surat 25:54. Coba baca. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Jadi semua manusia dari apa? Air. Jadi ibu dari apa? Air. Dari mana air itu? Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan. Jadi kalau ada keturunan hari ini karena apa? Air. Terus? Dan musyawarah. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi kalau hari ini orang karena tidak punya anak, karena nggak punya airnya kurang bergizi, maka air itu dari mana sumber sang Maha air itu? Ada 2 unsur yang hari ini ibu lakukan. Dari mana air itu? Pertama, air dari binatang. Binatang itu dari air. Surat 24 ayat 45. Ya, surat 24 ayat 45. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua binatang itu dari air. Kita makan ayam. Ayam dari apa? Air. Jadi air mani. Ya kan? Makan rendang. Rendang dari air. Dan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam juga dari air. Ya, surat 7 ayat 57. Al-Araf. Surat 7 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 57. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum ini setan nggak suka dia, biar ibu paham itu. Ya. Surat berapa aja? 757 aja. Surat 757.
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi tumbuh-tumbuhan itu yang ilalang banyak rumput itu, nggak ada yang nanamnya. Ibu Kades, Ibu Lura mau nanam itu rumput-rumput, nggak ada yang nanamnya, nggak ada. PLPM kada malah ditebasi kok. Kenapa? Karena air. Ibu kalau mau ngetes sambung aja. Makanya hari ini kalau kita banyak zat air, ya kan, timbul daki itu tanah. Coba ibu kulus ke kaki tangan ini keluar daki itu tanah. Ibu sadar nggak kalau bahwa diri kita ada apinya, ada airnya, ada tanah. Dikulus gini, ya kan? Oh daki itu tanah, ya kan? Makanya ada pembersihan itu biar daki itu keluar, itu tanah semua. Nah kita ini dari air dan tumbuh-tumbuhan dari air, binatang dari air, jadilah kita. Jadi kita tuh belum disebut manusia, masih ada netes di tumbuh-tumbuhan, di sayur-bayam, di binatang. Netes di situ belum disebut namanya Rijo belum disebut, namanya Arahab belum disebut, namanya Pausan belum disebut. Masih ada nyangkut di sayur-bayam, nyangkut di beras, nyangkut di ikan yang mau kita lepas, ya kan? Timbullah nama kita. Maka kita membutuhkan, nah hubungan kita dengan bin alam semesta ini penting sekali, flora dan fauna. Bahkan Rasulullah mengancam kepada kita ketika kita tidak merusi alam semesta. Bu, kalau kita merusak gampang. Ibu rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh tiap tahun. Ini ancamannya orang yang merusak alam semesta ini. Diingatkan oleh Allah. Coba buka surat 30 Ar-Rum ayat 41. Jadi yang merusak alam semesta ini bukan jin, tapi tangan-tangan manusia. Coba aja. Surat 30 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 ayat 41. Ini laman. Ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi yang merusak laut dan darat siapa? Manusia. Jin apa manusia? Tangan manusia. Yang nampasi pohon itu siapa? Yang mengutasin, nanti diputasin, disetrum. Di situ siapa? Ini sepanjang dari Riau ini, yang ditanam pohon apa? Jujur aja jawabnya. Dari Riau ujung ke ujung ini, yang ditanami apa? Allah ciptakan pohon itu bermacam-macam. Kenapa kita rubah gitu loh? Coba, dulu belum ada kelapa sawit, bermacam-macam, ada pohon mangga, ada pohon ini. Ibu tahu nggak kenapa kita dilarang untuk dekat pohon beringin? Ada apa dengan pohon beringin? Tahu nggak? Ada orang ngomong pohon beringin setan. Salah. Karena pohon beringin itu digunakan apa? Kalau ibu mau nampung air, namanya butuh apa namanya? Tekmon ya. Tekmon itu untuk nampung air. Nah, Allah berikan pohon beringin jadi tekmon. Ketika musim kemarau, dia keluar airnya. Ketika musim hujan, dia nampung. Makanya di gunung-gunung, di bukit-bukit harus ada pohon beringin. Kenapa Allah ciptakan pohon beringin? Salah satunya jadi tekmos, menampung musim hujan air. Ketika dia musim kemarau, airnya keluar. Itu yang maksud pohon beringin. Makanya orang ngomong tua-tua, jangan dekatin pohon beringin, karena pohon beringin ada hantunya, jin. Bukan, kita takut akhirnya nggak mau nebas pohon, nggak mau tempat. Itu orang tua dulu gitu nakutin manusia itu. Karena manusia itu harus ditakut-takutin. Jangan dekatin pohon beringin itu, ada kuntilanak. Padahal itu mitos. Sebenarnya di pohon beringin itu biar nggak dipotong, biar nggak ditebasin, biar nggak dibunuh. Karena pohon beringin adalah sebagai penampung air. Ini nggak ada yang tahu, ya. Tanamin.
ya, pohon beringin. Kenapa? Karena untuk ngampung air. Ketika musim kemarau itu digunakan. Maka kalau rumah kita ada pohon beringin dipelihara, minimal ketika musim kemarau kita bangun sumur, airnya tetap ngalir. Ketika orang kehabisan di tiap sumur sedotan kita, tapi kita ada air tampungan, namanya pohon beringin. Makanya artinya yang merusak alam semesta ini adalah manusia. Orang yang merusak alam semesta, apa sih hukumannya? Kalau dihukum oleh negara pakai penjara, ini hukuman Allah. Saya sangat sedih ketika di masjid nggak disampaikan aturan Tuhan ini. Surat 5 Al-Maidah ayat 33 disampaikan ke anak cucu kita, disampaikan kepada siapa yang kita dengar yang merusak. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Dengarkan baik-baik ibu-ibu. Kenapa saya mujahadah jahadu untuk ngajak ibu-ibu sampai ke negeri Riau ini, dari Palembang ke sini, cuman untuk menyaksikan ibu nanam pohon, nabur ikan. Karena saya tahu benar perintah Allah agar ibu-ibu nggak dirajam oleh Allah, nggak disalib oleh Allah, tidak dibunuh oleh Allah, tidak dipotong tangan dan kaki, dan tidak diusir di bumi ini karena perbuatan kita merusak. Ulang coba, atau dengar lagi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mengadakan perusakan di muka bumi, terus hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Jadi yang merusak, membunuh pohon tidak atas izin Allah, membunuh binatang tanpa izin Allah, tugas kita menjaga keseimbangan alam semesta, dan harus disampaikan di majlis-majlis. Ancamannya luar biasa. Tambah lagi surat 2 Al-Baqarah 205. Ya, undang-undang atur negara itu harus pakai ini. Saya hampir 1-2 tahun ngikutin Dirjen Kehutanan, dipakai untuk itu, untuk ngancam. Orang nggak takut dengan undang-undang hukum manusia, hukum Tuhan langsung aja, biar takut sekalian. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Hati-hati loh Bu. Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan ada perempuan yang masuk neraka. Wahai Rasulullah, siapakah perempuan yang masuk neraka itu? Yang perempuan mau mengurung kucingnya, tidak diberi makan kucingnya, terus kucingnya tidak diberi pasangan. Inilah perempuan yang masuk neraka, kata Rasulullah di dalam satu riwayat. Keras Rasulullah mengatakan seperti itu. Yang kedua, berarti perhatian Allah tetap, perhatian Rasulullah SAW 14 abad yang lalu tentang alam semesta sangatlah penting. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, barang siapa yang menanam pohon, bijinya dimakan burung adalah sedekah, dimakan oleh manusia adalah sedekah, dicuri pun juga sedekah. Bapak, ibu nyumbang sedekah semen, dipaling blosok. Ibu nanam mangga di depan rumah, ya kan? Mangganya putihnya dimakan burung sebagai sedekah oleh kita, dimakan oleh manusia kita bagikan sedekah, dicuri pun juga sedekah. Makanya orang-orang tua dulu lebih paham daripada kita ini yang muda-muda. Orang tua dulu lebih paham. Yai, Ron Yai di MBI
jering itu, jengkol tuh, biarilah sedekah kita. Kata ya, Kak, Mang, gitu kan? Ya, kuyong loh kayak orang Sekayu. Itu loh, rambutan itu lah, diambil uang, diambil. Iyarin aja, itu sedekahku. Uang tuh lu paham sekali. Sekarang generasi kita ini yang pintar-pintar ini, yang canggih-canggih milenial ini, nggak paham. Pohon batang rambutan di bed, bawa parang dia. Siapa yang bed parang dia? Nah, bedalah dengan orang tua kita dulu. Yuk, apa yang diajarkan leluhur kita orang tua itu luar biasa. Dia nggak ngerti gaji tinggi-tinggi, belajar sorop, belajar nahu, belajar pola. Tidak. Orang tua-tua itu kalau masih di daerah-daerah yang ilir-iliran yang di orang-orang dulu, yang nggak ngerti seperti ibu-ibu sekarang yang pakai EGP, mereka masih menjaga. Bahkan dia nanam pohon itu satu misalnya rambutan, satunya untuk keluarganya, satunya lagi untuk tetangga, satunya lagi bisa dijual. Itu orang tua dulu. Yuk kita melestarikan ajaran-ajaran yang luar biasa sebagai diajarkan oleh Rasulullah SAW yang nyangkut kepada orang tua kita, dan kita lestarikan. Mari dengan ibu tanam pohon ini luar biasa berkahnya, agar kita termasuk orang-orang yang luar biasa menjadi ibadah. Lanjutkan, ya kan? Nah, ketika ibu melakukan flora dan fauna, menjaga kelestarian keseimbangan, berarti ibu sedang melaksanakan ayat kursi. Apa? Ayat kursi. Ada apa dengan ayat kursi? Kenapa ayat kursi itu diletakkan? Kalau kita mau keluar rumah itu, ayat kursinya diletakkan di luar apa di dalam? Ayat kursi. Orang tua dulu kan letakkan ayat kursinya ada di luar pintu, pintu keluar ada pintu dalam. Nah, kebanyakan ayat kursi pintu apa? Pintu Kenapa? Karena ayat kursi ngusir setan. Setannya di dalam apa di luar? Di dalam. Berarti agar setannya tidak ada pada diri kita, kita harus punya sifat Tuhan. Nah, salah satunya ayat kursi itu luar biasa. Surat 2 Al-Baqarah 255 ini terakhir nih. Ya, ayat kursi. Aku yakin ibu di rumahnya masih ada ayat kursi di depan rumahnya atau di terasnya atau juga dibuat kaligrafi, tapi belum tentu paham makna orang dulu paham ketika meletakkan kaligrafi atau tulisan ayat kursi. Ibu-ibu hari ini yang milenial nggak paham apa maksud wong tua itu. Kata wong tua letak ayat kursi biar setan lari, nggak tahu setannya dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Pertama kalimat tauhid. Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang minta tolong kecuali Allah. Ketika keluar rumah, kenapa ayat kursi diletakkan di pintu dalam? Ketika kamu keluar, jangan minta tolong dengan siapapun kecuali la ilaha. Ini nggak paham, ya kan? Ibu kalau punya masalah dalam rumah tangga, ketika anak butuh sekolah, berarti ibu butuh duit. Ketika butuh duit, tetanggamu punya duit, langsung ke tempat orang itu, Bu, pinjam duit Bu. Tidak ngomong dengan Tuhan. Tidak ada pertolongan kecuali Pertama, ya Allah, anak aku butuh duit sekolah. Tolonglah aku ya Allah. Bisikin si Anu itu, si Bu Lina itu yang luar biasa itu, bisikin di hatinya agar dia pinjamkan duit dengan aku dengan ikhlas dan ridho. Kayak gitu. Jadi dialognya ke Allah dulu, baru ke Bu Lina. Ini enggak, dia muncul dulu ke Bu Lina. Bu Lina, saya pinjam duit, anak saya butuh sekolah. Allahnya dicewein gitu loh, seperti itu. Jadi Allahu la ilaha illa pintu, tidak ada pertolongan kecuali Allah. Yuk kita praktekkan setiap sholat. Iya karena wudhu, iya karena stain. Kepadanya saya menyembah dan kepadanya saya minta pertolongan. Makanya orang tua letakkan, kenapa ayat kursi depan? Minta tolong langsung dengan Allah. Sebutkan namanya. Jadi ibu coba praktekkan. Kalau sudah ngurusi flora ya, fauna, ibu ngurusi manusia sedekah ya. Aku anjurkan kepada ibu, gak usah pakai air apa yang 40 biar kaya berduit, enggak ya kan? Bagaimana menggerakkan hati camat atau Pak Lurah atau Pak SAPI atau Bu Lina mau berasan duit, gampang ya kan? Jadi ketika buka pintu, kalau kita punya masalah kekurangan duit, anak kita butuh saat itu,
Pertama kita minta tolong dengan siapa? Mulut aja, minta tolong dengan orang langsung, ya kan? Faktanya seperti itu, ya kan? Sholatnya pagar. Jadi ketika buka pintu, ketika kita ada masalah ekonomi atau kekurangan duit, ketika ibu otak langsung berpikir, oh si Anu itu banyak duit, lagi gajian. Nah itu kan, nah berarti nganggap itulah Tuhan. Ibu nggak sadar, la ilaha illallah nggak sadar. Iya karena budu, iya karena ini udah batal itu. Pertama yang ibu pikirkan adalah Allah. Iya karena budu, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, anak aku ini butuh duit sekolah pendaftaran, sedangkan suamiku belum dapat gaji. Ya Allah, kau bisikin Pak Bu Kades itu agar terbuka hatinya. Aku nak berasa duit dengan dia, seragam, ya kan, yang kubutuhkan. Lalu datang ke kantor Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Dijawab, waalaikumsalam Pak Lurah. Atas munajat dengan Tuhan, ternyata nama Pak Lurah yang saya pinta. Pak Lurah, saya tuh butuh duit anak saya butuh sekolah, butuh duit pendaftaran. Bisa nggak Pak Lurah bantuin? Nanti kalau ada duit potong saja, atau gaji saja, atau saya akan kembalikan. Pasti ibu praktikkan besok. Kau nggak percaya, ya kan? Pasti Bu Lurah, maaf kata Bu Lurah, saya belum gajian. Kamu datang bulan depan saja, pinjam dengan Pak sampai ya kan? Minimal itu ya. Mengajar berarti ibu sudah bertauhid, sudah menjalankan Al-Fatihah, iya karena budu wa iya karena stain. Tapi dalam ya tadabbur alam semesta, flora, fauna dan manusia. 3 unsur ini ibu jaga. Oksigen itu menghasilkan oksigen, nitrogen dan udara. Dengan ibu mengajar seperti itu akan tembus. Ya, tembus. Ibu tahu nggak ketika ibu ber-HP nelpon itu ada kabel nggak? Ibu nelpon ke orang lain ada kabel nggak? Dari mana sinyalnya itu? Itu udara yang bawa. Internet itu nggak ada yang milikin loh. Siapa yang bisa mengolah internet? Artinya di bawah udara tadi itu yang menguasai. Maka kalau orang Pekanbaru, Ibu Permata ini bisa menguasai sebagian alam ini, internet bisa dibawa, ya kan? Makanya kalau orang dulu mau panggil orang lewat suara tuh, ikuti air mengalir tuh. Kau sebutkan, aku rindu padamu, pakai air mengalir tuh. Benar nggak seperti itu? Air yang mengalir. Makanya kalau ibu sudah bermain dengan alam semesta, flora dan fauna dan manusia, insya Allah yang ketiga ada alam jin. Ibu salah satunya akan bisa mengendalikan jin. Ketika ada orang kesurupan, ibu ngomong, jin keluar dia. Nah beneran. Tapi 2 unsur ini, flora dan fauna dilestarikan dan manusia pada ususnya kamu ibu bagikan lapor 2 apanya, ibu olah ini. Yang ketiga alam jin, itu ibu bisa olah. Jangan kaget kalau ibu jadi dukun, walaupun dukun nggak ya kak, kok saya bisa ngobati orang ya, padahal ibu nggak punya apa-apa dengan mengolah alam semesta. Kenapa? Karena salah satunya ini energi, 3 energi yang kita kuasai. Karena ibu bapak sekalian ada 4 energi yang harus diolah. Ada api, ada udara, ada air dan ada tanah. Nah 4 ini kalau diolah dengan baik menjadikan 4 unsur. Makanya orang-orang yang menguasai 4 ini dia menguasai alam semesta. Maka seperti Nabi Daud bisa menguasai udara, Nabi Muhammad digiring dengan oksigen dan lain-lain. Itu saja luar biasa ancaman alam semesta. Semoga kita termasuk orang-orang yang bagian dari Allah, yang ngurus makhluknya, flora dan fauna, karena kita bagian dari Allah. Semoga ini diolah. Dalam katanya wasona tukah linafsi, aku memilihmu kata Allah untuk diriku karena engkau mengolah alam semesta ini. Ibu mau nggak bersamanya Tuhan? Ibu mau nggak dapat wasona tukah linafsi, aku memilihmu untuk bagianku? Mau nggak? Mau. Nah salah satu maunya mengurus alam semesta. Pahami ayat kursi. Nanti kapan waktu kita akan bedah di waktu yang lain tentang ayat kursi. Itu luar biasa. Makanya kemarin ketika saya kupas ayat kursi, yang punya panti asuhan nangis tuh, ya kan? Saya tersinggung kalau orang habis Quran, hafal Quran bisa bawa singgasana. Orang yang punya panti asuhan ngurus makhluk, ini yang punya singgasana. Nah, punya apa? Mutiara apa tuh? Orang habis Quran. Orang yang ngurusi alam semesta, yang ngurusi manusia seperti Pak Lurah dan
Pak Sapi ngurusi alam semesta dan ngurusi manusia, itu bukan sekedar singgah ini, tapi singgah sana kursi Allah titipkan kepada dia. Mau nggak dapat kursinya Allah? Mau. Semoga kita termasuk orang-orang yang bagian dari sistemnya Allah, bukan panitiahnya Allah untuk alam semesta. Semoga akan lahir pada ibu dan menguatkan kepada orang lain. Itu saja yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Apabila ada kata yang benar yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Pak LPM Kecamatan Pak Ima Sapi yang luar biasa Melayunya, dan juga LPM Kades, dan juga Pak Lurah, Bu Lurah yang luar biasa. Itu kades terus Bu Lurah yang luar biasa, karena melihat alam seperti ini kota. Terima kasih Bu Lurah yang memberikan sempat ke waktu dan timnya, dan juga pada ibu majelis pengajian yang sungguh luar biasa. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi Rabbani, orang-orang yang selalu memberikan kasih sayang setiap kita duduk dan tempat dan dimanapun kita berada. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi nikmat yang luar biasa, berkah bagi kita, ibadah bagi kita. Setiap langkah yang dari rumah, ibu duduk di sini dengan matahari, dengan Pak semuanya yang di sini tidak dalam tutupan mata Allah, tapi Allah melihat setiap langkah ibu, menyaksikan tangan ibu melangkah, menulis, mata ibu melihat, semua dicatat oleh Allah. Inilah hambaku, tangan, kaki, mulutku, semuanya akan menjadi saksi. Satu ayat terakhir di surat Yasin 36, Yasin 65. Tidak ada sia-sia Bu, ya. 36 Yasin 65 sering dibaca, coba aja. Surat Yasin ayat 65. Ya. 3665. Ya, 3665. Semoga dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Semoga apa yang kita lakukan, tangan, kaki, mulut menjadi saksi ibadah kita. Itu saja yang saya akhirin. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama beristighfar, berdoa kepada Allah, keberkahan dari Allah. Ibu-ibu yang hadir di sini nggak ada yang rugi. Semoga yang suaminya agak kecut-kecut agak dibukakan, gitu kan. Apa semalam tuh Bu Lina